فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari pembahasan sikap terhadap ahlul bidah adalah firman Allah Ta'ala, fa'arid ammang tawalla ang dzikrina, maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan juga firman Allah Ta'ala, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka janganlah engkau duduk bersama kaum yang zalim setelah engkau mengingat itu, setelah engkau ingat. Dan beberapa dalil yang lain. Dan juga sabda Nabi SAW di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a an, apabila salah seorang dari kalian mendengar tentang Dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. Kemudian Rasulullah menyebutkan, fa innar rajula yara annahu mu'min fa ya'tihi wa yara annahu mu'min fala yazal bihi hatta yatba'ahu lima yab'asu bihi minasyubuhat. Karena sesungguhnya ada salah seorang, dia itu mendatangi Dajjal dalam keadaan dia menyangka dirinya ini mukmin, yaitu dia yakin dirinya mukmin, tapi terus-menerus dia dekat dengan Dajjal sampai akhirnya dia ikut Dajjal karena syubhat-syubhat yang dibangkitkan oleh Dajjal. Jadi intinya adalah apakah akan menimbulkan fitnah ataukah tidak. Maka pertanyaan pertama, apakah boleh kita mendatangi majelis ahlul bidah dengan alasan asar Ibnu Abbas yang mendatangi kaum Khawarij? Boleh apabila keadaan kita seperti Ibnu Abbas, yaitu kuat di dalam menghadapi syubhat, tidak terpengaruh oleh mereka, dan bahkan mampu untuk menegakkan nasihat kepada mereka atau mampu memberikan pengaruh pada mereka. Adapun orang yang lembek, manhajnya lemah, atau bahkan sebenarnya di dalam hatinya ada keinginan untuk mencari dunia, mencari harta di balik nasihat-nasihat, dia tidak layak untuk seperti itu, karena dia tidak layak untuk beralaskan dengan Ibnu Abbas, sementara dia tidak betul-betul mengikuti manhaj dan niat Ibnu Abbas. Baik. Yang kedua, apakah boleh majelis kita didatangi ahlul bidah dengan alasan asar Jabir yang didatangi oleh Khawarij? Kalau ahlul bidah tadi mendatangkan syubhat atau mendatangkan pengaruh yang buruk kepada orang yang hadir di situ, maka tak boleh, harus diusir. Sebagaimana asar salaf banyak sekali mengusir ahlul bidah dari majelis. Tapi kalau orang khawarijnya itu datang untuk mencari nasihat, untuk mencari bimbingan, akhirnya ada yang selamat seperti Yazid al-Faqir dan beberapa khawarij yang lain, ini baik, yaitu dia datang bukan untuk menimbulkan syubhat, tetapi untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan nasihat. Ini baik, tanpa menimbulkan syubhat kepada yang lain. Ini kembali kepada sudut pandang mudaris yang ada di situ, guru yang ada di situ. Kira-kira kalau seorang mubtadi datang, ini menimbulkan fitnah atau tidak? Ini akan mengacau murid-murid atau tidak? Akan mempengaruhi murid ataukah tidak? Bahkan dari sisi karakternya atau gaya tenangnya, boleh jadi ini mempengaruhi murid ataukah tidak? Ataukah justru dia yang akan kita ajak kepada kebaikan dan terpengaruh untuk baik? Lihat, masing-masing diletakkan pada tempatnya. Yang ketiga, apakah boleh mengusir ahlul bidah dengan alasan asar Ibnu Sirin? Boleh, banyak sekali asar-asar mengusir ahlul bidah karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan syubhat. Tapi kalau dilihat orang ini, dia memang datang untuk mencari kebenaran, untuk mencari nasihat, maka hendaknya diberi kesempatan. Tapi kalau nampak tanda-tanda akan menimbulkan fitnah kepada murid-murid, maka diusir. Baik. Pertanyaan keempat, apakah semua pendapat salaf tadi boleh diamalkan? Boleh diletakkan sesuai dengan tempatnya. Sebagaimana dalil-dalil dalam Quran, dalil-dalil dalam sunnah, kalau nampak kontradiksi, maka dijamakkan. Masing-masing diletakkan pada tempat yang sesuai. Baik. Mana yang rajih dari pendapat tersebut? Apa yang ana sebutkan, insya Allah itu yang meletakkan segalanya pada tempatnya, insya Allah berdasarkan asar-asar salaf yang telah ana isyaratkan tadi.
Dan dalil-dalil yang telah Ana sebutkan tadi, dari situ kita tahu tidak perlu mempertentangkan asar-asar salaf tadi, tetapi kita letakkan pada tempatnya. Tayyib, tidak perlu kita menuju ke thariqatul tarjih selama masih ada thariqatul jama'. Masih memungkinkan thariqatul jama'. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.